Semua orang tampak curiga. Bagaimana Bos Bon mengubah jenis kelaminnya? Tiba-tiba, ada ledakan. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka. Hanya untuk melihat momen selanjutnya. Sosok Kaisar Simei bangkit dari kehampaan di atas kepalanya dan mundur dengan keras. Serangkaian kekuatan spasial yang menakutkan bertahan di sekitar tubuhnya. Selama proses mundur, dengan embusan, Kaisar Simei menyemburkan seteguk darah, yang diwarnai merah. Putih. Salju yang menjulang tinggi. Itu. Menstabilkan sosoknya, Kaisar Simei mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan di kejauhan dengan takjub, keheranan tak berujung melonjak di hatinya. Pada saat ini, dalam kehampaan yang jauh, tubuh ruang angkasa dengan 361 derajat perlahan muncul, menggantung dengan tenang, dan tubuh ruang angkasa ditangguhkan di sana ketika tidak dekat sebelumnya, dengan kultivasi tingkat kaisar karena tidak dapat sepenuhnya dirasakan. Baru setelah dia menembus jangkauan tubuh luar angkasa, dia terangsang oleh niat membunuh luar angkasa yang menakutkan dan mengirimnya terbang. Untungnya, niat membunuh dari tubuh spasial sangat terkendali dan tidak terangsang. Jika tidak, Kaisar Simei memiliki perasaan bahwa jika kengerian tubuh spasial ini meledak dengan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk memotongnya dan membunuhnya dengan mudah. Sungguh tubuh luar angkasa yang menakutkan, harta macam apa ini? Kaisar Simei terkejut. Pantas saja kehampaan di sini begitu kokoh, dengan tubuh luar angkasa ini, bahkan dalam periode kemenangan penuhnya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan kehampaan alam semesta kecil ini. Takut, Kaisar Simei tidak berani bergerak gegabah, dan mundur perlahan, tetapi dalam proses mundur, dia menoleh untuk melihat ke tempat lain, dan terkejut lagi di dalam hatinya. Tampaknya ada bola hitam yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan, dan ada aura kaisar yang menakutkan di dalam bola itu. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura kaisar, dia bahkan merasakan gelombang aura kaisar. Aura menakutkan yang cukup untuk mencabik-cabiknya keluar. Asal-usul kaisar. Asal-usul siapa kaisar ini? Kaisar Simei tersentak lagi, matanya yang indah melebar. Kekuatan aura kaisar ini jauh lebih menakutkan daripada masa kejayaannya. Kaisar mana yang memilikinya? Ada jejak roh hantu yang tersembunyi di asal-usul kaisar ini, mungkinkah? Tiba-tiba, memikirkan kemungkinan, murid Kaisar Simei tiba-tiba menyusut. Mendesis. Berapa banyak hal mengerikan yang ada di alam semesta kecil tuannya sendiri. Tuan, cabul. Dengan sekejap pikiran, sosok Kaisar Simei telah jatuh dan muncul di samping semua orang. Semua orang segera mundur sedikit. Pada saat ini, wajah Kaisar Simei pucat, dan seluruh tubuhnya penuh kedinginan. Jelas, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tidak ada yang berani menyentuh nasib buruknya saat ini. Hei, hanya Wangu Mingzu yang mencibir, dengan ekspresi jijik. Wanita ini, mengandalkan kultivasinya sebagai Kaisar Agung, sombong dan mendominasi di sini, lihat, dia kempis sekarang. Hei, Wangu Mingzu tidak bisa menahan tawa lagi, sekarang wanita ini seharusnya tahu siapa bosnya di sini, kan? Namun, pikiran bangga di dalam hatinya belum menetap, Wangu Mingzu tiba-tiba kabur, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dengan keras, sebelum dia sempat melihat apa itu, wajah yang tepat tampak seperti itu, ditutupi oleh yang kuno. Seolah-olah bintang-bintang menghantam dengan keras, dengan ledakan, seluruh orang itu terbang keluar dengan ganas, menghancurkan gunung di belakang, dan terkubur oleh reruntuhan. Apakah itu lucu? Suara dingin terdengar, dan Kaisar Simei telah berdiri di tempat nenek moyang Wangu Ming pernah berada, dengan wajah dingin dan nada buruk. Sialan, gadis kecil, apakah kamu berani memukul leluhur ini? Boom! Kerikil terciprat, dan di antara reruntuhan di seluruh langit, Myriad Bone Nether Ancestor tiba-tiba melonjak ke langit, wajahnya pucat, hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pukulan itu, dan dua aliran darah mengalir darinya, kedua lubang hidungnya, dan dia gemetar karena marah. Orang ini, berani melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, leluhur ini sangat marah. Xiao Niangpi, apakah kamu mencari kematian? Wangu Mingzu berteriak dengan marah,
Sebelum kata-kata itu jatuh, boom, tiba-tiba sesosok muncul di depannya, dan sebuah tangan ramping mencubit tenggorokannya seperti kilat. Apa yang kamu katakan? Kaisar Simei berkata dengan dingin, menatapnya dengan dingin dengan pupil vertikal emasnya yang sedingin es. Suara Wangu Mingzu tiba-tiba berhenti, wajahnya memerah. Dia bisa merasakan sedikit pun niat membunuh yang disampaikan oleh Kaisar Simei, dan dia tidak berani berbicara dengan segera. Di dunia yang kacau ini, Chen Shao memberinya otoritas jauh melebihi yang lain, tetapi Kaisar Simei adalah kaisar yang kuat. Jika dia ingin menekannya, dia harus mengaktifkan jantung ruang atau membiarkan Kaisar Yuming mengambil tindakan. Tak satu pun dari mereka adalah sesuatu yang bisa dia panggil dengan mudah. Saya akan bertahan. Wangu Mingzu menarik napas dalam-dalam, dan buru-buru berkata, Ahem, Kaisar Agung Simei, aku tidak mengatakan apa-apa barusan, apakah kamu salah dengar? Dia tampak curiga. Semuanya. Sial. Bagaimana dengan etika? Merasakan tatapan aneh dari Nailong Guizu dan yang lainnya di bawah, wajah Wangu Mingzu memerah, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan turun. Saya akan bertahan. Wangu Mingzu menarik napas dalam-dalam, merasa sangat lelah, sayangnya pendatang baru tahun ini tidak mudah untuk memimpin. Tetapi pada saat ini, leluhur hantu iblis darah, iblis tua Suangui dan yang lainnya naik ke langit satu demi satu, langsung mengelilingi Kaisar Simei. Pesona Kaisar. Kaisar Simei, lepaskan bosku. Leluhur hantu darah iblis tampak murung. Ledakan. Dia meledak dengan energi dan darah, dan kekuatan lautan darah yang mengepul menghilang, siap menyerang kapan saja. Kaisar Simei, tempat ini adalah wilayah Tuan Mingzu. Anda tidak takut dihukum oleh Tuan Mingzu jika Anda memindahkan tulang Anda dengan sembrono. Yang lain juga mengambil langkah maju mengikuti leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangui, dan aura transendensi yang menakutkan melonjak di sekitar mereka seperti tanah longsor. Orang baik, Wan Gu Mingzu memandang kerumunan yang berdiri untuknya, air mata akan mengalir di wajahnya. Oh, kalian, apakah kamu ingin dihukum untuknya? Kaisar Simei menoleh dan melirik kerumunan. Sue Viengos leluhur dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar, dan tubuh mereka membeku. Ki dan darah dalam tubuh tidak mengalir dengan lancar. Kaisar Simei memandang kerumunan dengan senyum ringan, tetapi senyum itu membuat semua orang bergidik dan panik. Berani menghentikan kaisar ini, karena itu masalahnya. Murid Kaisar Simei menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Ledakan. Aura menakutkan dari Kaisar Agung melonjak ke langit, seperti dewa kuno dan gunung yang dengan kejam menekan semua orang yang hadir. Engah. Semua orang hanya merasa sulit bernapas, dan darah di tubuh mereka melonjak, dan mereka akan muntah darah di tempat. Senior Simei, harap tenang. Kami hanya khawatir jika senior menyakiti saudara Wan Gu, Tuan Mingzu akan tidak senang. Karena senior bersikeras melakukannya, saya tidak berani menghentikannya. Aku akan pergi dari sini. Wosh! Guilong Guizu dan yang lainnya buru-buru membuka mulut mereka, melihat bahwa situasinya tidak baik pada saat yang sama, mereka menghilang sepenuhnya sambil mengguncang tubuh mereka, hanya menyisakan Kaisar Simei dan Wangu Mingzu yang lehernya dicubit angin. Brengsek, mata Wangu Mingzu melebar. Sekelompok bajingan. Menarik. Kaisar Simei tersenyum ringan, dan menoleh untuk melihat seluruh tubuh Wan Gu Mingzu menggigil. Dia buru-buru berkata, Senior Simei, jangan lihat wajah biksu dan wajah Buddha, semua orang bekerja untuk Chen Shao, bukankah seharusnya mereka lebih harmonis? Hehe, kita adalah orang kita sendiri, semua orang adalah orang kita sendiri. Kaisar Simei terkekeh, salah satu dari saya. Ya, Wangu Mingzu mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi, terlebih lagi, lihat, mantan tuanku ada di atas sana, dan tidak baik baginya untuk melihatnya. Itu benar-benar tidak baik. Wan Gu Mingzu tersenyum datar, dan perlahan menggerakkan tangannya ke sisi lehernya, bermaksud untuk mendorong tangan Kaisar Simei dengan lembut. Mantan tuan,
Kaisar Simei mengangkat kepalanya dan menatap bola hitam itu, wajahnya perlahan dan serius. Sungguh, apakah itu asal-usul Kaisar Nether? Kaisar Nether, pernah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, juga ada di alam semesta miniatur master. Hanya memikirkannya, pada saat ini, beberapa sosok di kejauhan terbang dengan cepat. Kaisar Simei mendongak, pupilnya tiba-tiba menyusut. Saya melihat 4 wanita cantik terbang dari kehampaan, keempatnya memiliki temperamen yang berbeda, dan masing-masing secemerlang peri 9 hari yang turun dari bumi, dengan rambut hitam terurai dan aura transenden. Meskipun Kaisar Simei adalah seorang kaisar yang kuat dengan temperamen tinggi, tetapi melihat 4 orang yang terbang di atas, Kaisar Simei tidak bisa menang dalam penampilan. Itu 4 gundik. Wan Gu Mingzu tampak bingung, dan buru-buru mengirimkan suara, Senior Simei, cepat turunkan aku, ini 4 gundik, di depan gundik, kamu tidak boleh lancang. Dia sangat cemas, jika Nyonya melihatnya digendong seperti ayam oleh Kaisar Simei, citranya akan hancur total. Nyonya, hati Kaisar Simei bergerak, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, tetapi dia perlahan-lahan mengendurkan cengkeramannya di leher Wangu Mingzu, dan menatap orang yang datang. Yuqiansui dan yang lainnya dengan cepat datang ke sini, melihat pemandangan di depan, mereka mengerutkan kening. Myriad Bond Nether Ancestor, mengapa saya merasa bahwa dunia yang kacau kehilangan kontak dengan dunia luar sebelumnya? Bagaimana kabar Chen Chen sekarang? Dan, Yuqiansui pertama kali bertanya dengan cemas, dan kemudian matanya tertuju pada leluhur Wan Gu Nether leher sidik jari di tubuh dan tubuh Kaisar Simei yang memancarkan aura Kaisar menunjukkan keraguan, apa yang terjadi di sini? Mengapa kita merasakan aura pertempuran tadi? Sambil berbicara, Yuqiansui, Chen Sisi, Jiruyue, Sangguan keempat Waner semuanya tampak menakjubkan, diam-diam waspada. Sejak Qin Chen memasuki area terlarang Laut Mati, mereka kehilangan kontak dengan Qin Chen, dan hati mereka cemas. Mereka merasa ada semangat juang sebelumnya, jadi mereka segera datang ke sini untuk menanyakan apa yang terjadi. Nenek moyang Wan Guming mendesak asal-usulnya, menghapus sidik jari di lehernya, lalu tersenyum menyanjung, ahem. Keempat gundik itu, sebenarnya bukan apa-apa. Alasan mengapa dunia yang kacau kehilangan kontak dengan dunia luar. Wan Guming leluhur ketika mereka akan memasuki area terlarang Laut Mati, Chen Sisi dan yang lainnya mendengar bahwa Qin Chen terjebak, dan juga dikepung oleh formasi Jialuo Mingzu dan diserang oleh seorang kaisar yang kuat, dan hati mereka langsung melonjak. Tapi tidak apa-apa sekarang, masalahnya telah diselesaikan. Yang ini adalah Kaisar Simei, dan ini adalah penguasa dari area terlarang yang ditaklukkan Chen Shao. Wangu Mingzu mendapatkan kembali sikapnya sebagai kepala pelayan, dan memperkenalkan kedua belah pihak.